Selanjutnya kita berdoa dulu ya, Rek. Oke, berdoa. Oke, berdoa selesai. Oke, kira-kira hari ini ada yang nggak masuk? Nggak ada. Aktivitas. Ayo angkat tangan kalau yang mau jawab. Iya. Kayak B. Terus tentu gitu ya. Iya. Kembali. Masuk benda yang kembali ke semula. Berarti apa? Sifat ya, sifat benda yang bisa kembali ke bentuk semula. Nanti setelah pelajaran ini, saya harap kalian bisa. Nah, ini ada 8 tujuan pembelajaran. Yang pertama apa itu? Konsep tegangan, regangan, sama modulus elastisi. Terus yang kedua, itu ya lewat soal ya, diterapkan melalui soal. Terus latihan dan silakan. Pull the pull worker is used to exercise muscles. Ketika ditarik ternyata intinya panjangnya berubah. When the ends are pushed inwards, the spring inside is compressed. Ketika dilepaskan ternyata kembali ke semula. Terus ternyata The bigger the force, the more the spring is compressed. If the force is gradually reduced, diberi the gaya spring yang lebih besar, ternyata pertambahan panjangnya gimana? Semakin panjang, semakin besar. Ini alat apa sih namanya? Bullwork. Ini apa sih? Alat apa? Dim ya, buat apa? Jadi fungsinya itu tadi semakin besar apa istilahnya? Gaya. Pegasinya otomatis kan gaya yang menarik juga harus semakin lebih Besar. Makanya ototnya dia bisa terbentuk. Nah, yuk. spring expands until it regains its original shape. Nah, setelah menyelidiki hubungan tadi, bisa kita praktikum sesuai kelompoknya. Udah ini ya? Sambung. Nah, udah. Sekarang ketua kelompoknya bisa mengambil alatnya. Yuk. Terserah. Lebih dari satu gimana? Di apa? Dipalangkan atau di kira-kira pertambahan panjangnya itu nanti gimana? Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu ya. Yuk kita lanjut praktikum. Sekarang satu kelompok maju itu ya gantian ya, satu kelompok dulu, setelah satu kelompok selesai nanti baru Oke, satu kelompok dulu. Jadi kelompok satu mana kelompok satu? Oke, ayo kelompok satu. Nomor. Terserah seri dulu atau paralel dulu. Seri dulu atau paralel dulu. Terserah. Kamu nilai-nilainya di situ beri.
yang kita dapat dari praktikum, yaitu berupa garis lurus. Yang kedua, yaitu bagaimana besarnya perbandingan antara besarnya gaya dan pertambahan panjang, yaitu berbanding lurus. Bener ya, berbanding lurus. Grafik linear dari matematika ya. Terus Kemudian bagaimana besar dari gaya pertambahan panjang dari setiap pertambahan tersebut, yaitu cenderung tetap atau sesuai dengan matematika kita dapat bahwa konstanta yaitu gaya per pertambahan panjang. atau disebut apa? Kalau di buku apa namanya Pemilihan. disebut apa? Gradien. Gradien itu selalu perubahan disumbu V per perubahan disumbu X. Terus lanjut. Kemudian diambil dari potensial. Ada potensialnya. Luas apa? Luas segitiga. Luas segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pengamatan yang sudah saya lakukan bersama teman-teman saya dari kelompok 5, didapat sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, jika gaya yang kami dapat yaitu 50 Newton, maka konstanta tegas yang pertama didapatkan sebanyak 200, sama dengan konstanta tegas yang kedua yaitu 200 Newton per meter. Lalu pertambahan panjang atau delta L yang didapat jika gayanya 50 dan konstanta tegasnya 200, maka jika seri mendapatkan sebanyak 0,500 meter dan jika paralel mendapatkan sebanyak 0,125 meter. Lalu pengamatan yang kedua, jika gaya yang diberikan yaitu sebanyak 100 Newton, maka konstanta tegas yang pertama yaitu didapat sebanyak 200 Newton per meter. Sama dengan konstanta tegas yang kedua juga sebanyak 200 Newton per meter. Lalu pertambahan panjang didapat dari seri sebanyak 1 meter dan paralel sebanyak 0,250 meter. Terus itu nomor satu, pertanyaan nomor satu. Oke, pertanyaan nomor 1. Bandingkan besar pertambahan panjang pegas saat pegas disusun seri dan paralel jika diberikan gaya yang sama. Maka gaya yang didapatkan sama atau lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya ialah lebih besar. Ya, sesuai sama hukum yang tadi ya, bahwa ketika F-nya semakin besar, otomatis delta L-nya juga semakin besar. Oke, nomor dua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana besar pertambahan panjang pegas saat pegas disusun seri atau paralel diberikan gaya yang berbeda? Apakah besar pertambahan panjang pegasnya sama atau sebanding atau berbanding terbalik? Jawabannya adalah sebanding. Sebanding. Oke, nomor tiga. Nomor 3. Bagaimana hubungan pertambahan panjang pegas dengan konstanta gaya pegas sesuai dengan konsep hukum Hooke? Jawabannya ialah berbanding terbalik, yaitu karena F sama dengan konstanta kali delta L, sehingga konstanta sama dengan gaya per delta L. Sehingga berbanding terbalik. Nomor kemarin, berarti sama. For the ball worker is used to exercise muscles. Semakin besar daya tariknya, pertambahan panjangnya semakin besar. Sebanding. Terus energi potensialnya Juga lebih besar sesuai dengan tadi kan sesuai pertambahan panjang. Nah, terus dia kalau paralel dia konstantanya lebih kecil. lebih lebih besar dibandingkan saat di Seri. Nah, ini kan jadi teganannya kemarin udah ya S per strain pertambahan panjang per panjang terus modulus elastis atau Young. Nah, sama aja kayak apa? Tegangan per hukum F sama dengan K kali
K1 ditambah K2. Kalau disusun seri baru seper K1 plus seper K2. Oke, sekarang energi potensialnya. Boleh ada dua ya, bergantung di Soal. jam mula-mula 20 cm. Lalu mafaza itu dengan massa 20 kg naik di atasnya, terus lalu lagi disusul sama yang kedua ada mazaya naik di atasnya, sehingga menyebabkan panjang pegasnya berkurang menjadi 8 cm. Nah, kemudian faza turun, faza dia turun. Ternyata pertambahan panjang pegasnya berubah menjadi 15 cm. Yang ditanyakan berapa besar massa dari mazaya. Nah ini, berarti kan tinggal ini kan M2 M1 ditambah M2 dikali percepatan. Delta L2 nya berarti kan panjang mula-mula dikurangi panjang akhir. Karena ini kan tadi kan dia memapat kan, bukan bertambah kan. Jadi panjang akhirnya panjang awalnya dikurangi panjang akhir. Oke, M sama dengan M2 dikali G per L0 dikurangi L2. Ketemulah nanti hasilnya. Ternyata masanya punya 100, berarti sekitar 14,28 kg. Yuk, latihan yuk. Dikerjakan sebisanya. Ar-Rahman ayat 7. Jadi meninggikan langit dan meletakkan neraca ke api. Maksudnya apa? Meninggikan langit jadi memisahkan antara langit dengan tempat neraca ada apa? Di bumi. Nah, intinya gitu. Ketika maksudnya apa neraca? Neraca itu apa sih? Timbangan. Jadi Allah itu memberikan istilahnya kayak apa ya? Kayak apa ya istilahnya? Balasan sesuai apa yang kalian pertanggungjawabkan atau apa yang kalian lakukan di bumi. Itu kan gak selalu sama kan? Tapi adil itu kan gak harus sama. Jadi sesuai porsi yang kalian dapatkan sama yang kalian lakukan. Jadi konsep elastis itu secara universal atau secara di agama itu ada konsep elastis. Tadi kelompok siapa ya? Kelompok 2 dan 5. Yoga sama Balakira. Boleh maju perwakilan untuk mengambil hadiah. Tadi dibagi ya? Mana pastinya? Dua dibagi ya? Dimulai nanti aja ya, jangan sekarang. Oke ya, terima kasih, saya akhiri ya. Jangan lupa minggu depan